Sudah merdekakah kita? Patutkah kemerdekaan diisi oleh anak kecil yang bernyanyi dengan lagu cinta dan goyang-goyang yang tidak mendidik? Kita punya catatan yang menarik ketika anak-anak yang sudah mengerti akhlak dan adab makan, dia ikut lomba makan kerupuk, tapi kerupuknya nggak digigit. Ditanya oleh panitia, kenapa kamu tidak gigit? Karena saya dididik untuk makan tidak boleh berdiri. Saya boleh cerita, itu juga ternyata terjadi pada cucu saya tanpa sepengetahuan saya. Kalau cucu saya yang di Tangerang, di sini baru 1 ya, Pak ya. Yang Tangerang itu umurnya baru mau 3 tahun. Ikut lomba makan kerupuk, tahu nggak yang bilang? Kerupuknya diambil, dia duduk makan kerupuk. Orang-orang kan marah, panitia marah. Tapi ketika saya kirimkan video itu kepada menantu saya, baru dia jawab. Nah, anak-anak saya, cucu-cucu saya manggil saya Abu ya. Abu itu salah satu panggilan sama dengan Eyangko. Oh, pantes. Berarti nama anak cucu saya itu namanya Ibrahim Talib Alban. Pantes si Ibrahim nggak mau ikut lomba makan kerupuk. Di lomba kan ditali-tali tuh, diambil sama dia kerupuknya. Di hotel kan susah diikat tuh ya, namanya anak kecil, diambil, dia duduk dimakan kerupuknya. Nah panitia yang nggak paham kan, oh ini anak cucunya Ustadz Alfian Tanjung nih nyuri kerupuk. Enggak, ternyata setelah ada video itu. Oh, sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak diajar makannya duduk, tangan kanan, baca doa, bapak-bapaknya kalau sedang diundang jagung di hotel, kira-kira banyak mana yang makannya berdiri sama duduk? Halo? Siapa yang suruh? Dulu waktu saya dengan Pak Stiono ini merancang pernikahan putri dan putra beliau, saya itu pesen 400 kursi. Iya. Nyewa hotelnya bisa 200 juta, nyewa kursi yang cuma 4.000 lo kagak bisa. Itulah Indonesia. Ente katanya orang Islam. Kalau memang makan diri bukan persoalan, udah di taman kanak-kanak, di PAUD segala macam, tidak perlu lagi ajarkan adab makan. Anak-anak makan terserah. Mau dicuci tangannya, mau sambil jalan-jalan. Saya bukan marah loh Pak, saya bukan bilang itu salah, saya tidak bilang hukumnya, tapi untuk apa anak taman kanak-kanak, anak PAUD, anak-anak duduk yang rapi, tangan dilipat, cuci tangannya, baca doa sebelum makan. Betul? Lalu sekarang eyangnya, yang utinya, Pak D-nya, Pak L-nya, Bu D-nya makannya sama tangan kiri, besok kajian di Al-Huda sambil diri. Saya siapa? Ada yang begitu? Halo? Saya mau tanya pada Bapak. Berarti anak-anak taman kanak-kanak dihentikan aja Pak ya, adab belajar makan ya Pak ya. Nggak usah lagi diajarkan makan tangan, terserah mereka mau lari-lari, mau tangannya bekas kotor-kotor pegangan bodo amat. Saya ingin katakan para jamaah sedang subuh yang berbahagia. Ilustrasi pengantar saya mungkin terkesan mengada-ada, tapi ini penting. Kalau kita sering memandang remeh sesuatu yang sebenarnya merugikan kita, termasuk pelajaran sejarah. Saya ingat zaman saya sekolah tahun 80-an, karena memang saya sejak SMA kelas 2 saya sudah khotib Jumat. Kalau dari segi ilmu, dari banyaknya hafalan, kebacaan yang bagus, itu kalau didengar Ustadz Mehrul pasti saya dimarah-marahin. Tapi saya terus bergerak. Apa yang ingin saya ceritakan pada jamaah sedang subuh yang berbahagia, bahwa kita hari ini berada pada satu masa di mana umat Islam ini mayoritas tapi tertindas. Tadi imam bilang, ayo safnya lurus dan rapat. Sekarang 2 tahun lalu saya bukan sedang marah, tolong cerita, tolong periksa apakah di gereja juga diatur jarak. Tidak. Ini umat Islam ini mayoritas tapi memang pengecut kolektif. Yang tua ikut nakut-nakutin, bukan bapak yang bela. Hadapin itu tim COVID, mulai yang tua-tua yang nakut-nakutin. Saya banyak jumpa, saya keliling ke Banjar, Batam. Di beberapa daerah itu sholat seperti biasa. Jadi ketika ada petugas COVID, sesepuhnya itu yang belain masjid, bukan malah nakut-nakutin pengurus masjid. Ini orang Islam ini petugas, aparat, kalau sedang dinas ikut-ikut ngancem ustadz. Beda sama orang kafir. Di Bekasi itu Pak, ada sebuah komplek warga Kristennya cuma 14 tapi gerejanya 7.
Kenapa? Ketika dibangun gereja, aparat kepolisian Brigadir Jenderal titik-titik aktif. Dia bilang sama Pak RW, Pak Camat, kalian ganggu, hadapin saya. Nah sekarang yang nangkepin Ustadz namanya Ahmad Jihad, yang nembak Ustadz namanya Saifuddin. Betul apa saya salah ngomong? Apa saya ngarang-ngarang ngomong begini? Ini begini kita. Jadi kita tidak pernah belajar sejarah bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah rekayasa musuh-musuh Islam. Maka pada hari ini kita berikan temanya sejarah perjuangan umat Islam. Sebenarnya materi ini oleh Pak Mairul sudah pernah disimak, tapi hari ini akan tergantung dari pertanyaan. Jadi yang saya ingin katakan, dulu zaman sekolah kan ada pembagian jurusan, ada IPA dan IPS, betul? Kayaknya kalau yang ngambil IPS tuh hina banget. Jangan ngambil IPS, nanti kamu masa depan suram. Memang mau jadi presiden ilmu politik ada jadi matematika, IPS Pak. Mau jadi wali kota itu belajar ilmu analogi, ilmu hukum, ilmu sosiologi, antropologi, itu IPS. Saya tidak mengatakan IPS lebih bagus, ilmu itu semuanya bagus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi ala kulli muslimin, itu asli hadisnya. Lalu kemudian ada wal muslimatin, itu ustadznya nambahin kan gitu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, saya tadi ada yang kelupaan, sekarang saya coba cek dulu ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Yang hadir di ruangan ini, yang usianya 17 tahun sampai 25 tahun, yang laki-laki dulu ya Bu. Nanti yang perempuan saya minta tolong Bapak lihat berapa orang. Yang di sini aja, yang di luar saya anggap panitia. Yang di sini nih, kotak sini. Yang usianya 17 tahun sampai 25 tahun angkat tangan. Ada berapa deh? Umurnya berapa? 16. Oke, belum. Mana? 1, berapa lo umur lo? 23, masuk. Pertanyaannya, apakah Al-Huda di sekitar sini remaja yang umur 17 sampai 25 tahun ini sedang di rumah sakit? Sedang di ICU? Lagi diinfus? Dikasih gas? Gitu? Ustadz kok bicaranya gitu sih? Ya iyalah. Kalau saya boleh mengatakan, kalau bicara sejarah, mari kita tanyakan bagaimana peristiwa-peristiwa tahun 80-an yang namanya ITB, yang namanya UI, yang namanya UNS, yang namanya UGM, yang namanya IPB, seluruh kampus tahun 1984 dengan seorang komandan intelektual yang namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim. Kita itu ada yang namanya LDK Muslim di kampus. Yang namanya Masjid Salahuddin yang ada di UGM, berapa ribu yang mengaji setiap hari Ahad pagi. Usianya 17, 18, 19, 20, paling tinggi 23 tahun. Di ITB, Masjid Salman Al-Farisi, itu kalau hari Ahad, itu kuliah mentoring subuh itu sekitar 6-8 ribu orang. Itu butuh nambah sekitar berapa puluh loudspeaker. Sekarang di sini nggak sampai tangan saya satu. Mana tadi Mas Didi? Saya udah tanya kan sama Anda, jangan bilang di luar. Saya nggak mau dengar. Yang di dalam kan ada laskar. Ini dalam cuma 3 orang. Maksud saya bukan sedang mempermalukan pengurus ya Pak ya. Saya lupa, Bapak jangan marah sama saya. Saya sedih juga. Makanya untuk ini, insya Allah kita akan langsungkan gerakan subuh gabungan tahap 2. Kemarin sudah terselenggara, mungkin Pak Mairul belum sempat hadir, tanggal 5 bulan Juni Sesolo Raya, kita targetkan 1000 orang, terjadilah 1300. Oh, itu sejarahnya tidak mudah. Tanggal 8 Mei 2022 kita menyelenggarakan, mengundang 300 masjid, yang hadir alhamdulillah 47 orang. Bapak pikirkan tuh kalimat saya tuh, 300 masjid, adanya 47 orang. Yang remaja, kalau bapak-bapaknya mah banyak, ibu-ibunya banyak. Jadi kemarin kita sudah melangsungkan, dan insya Allah tanggal 8 Oktober nanti kita akan langsungkan gelombang berikutnya, yaitu subuh gabungan remaja Sesolo Raya. Targetnya tidak banyak-banyak, cuma 10.000 orang saja. Wah, Ustadz Alfian mau ngapain nih ngadain begitu? Lo jangan curiga sama gue lo pada. Ayo siapkan, nih Al-Huda siapkan dari sekarang, masih ada 2 bulan lagi. Akan kirim kemana? Tempatnya ada 2 yang sudah kita, antara apa namanya, yang di Karanganyar. Ya,
Iya, pokoknya itu apa Islam. Ah iya, pokoknya itu nanti kita minta bisikin sama Mas Syihab, Ustadz Syihabuddin. Jangan cuma doang bikin pelangnya aja gede-gede, ada dengan bersama dengan bupati ya. Bantuin remaja. Ya, ntar saya bilangin sama dia. Ya. Oke, itu jangan cuma berdua doang fotonya, wah, dan minta tolongin pas, insya Allah mau. Yang kedua, kita sedang coba mohon doanya buat jamaah. Kita akan ada di Goro Assalam. Itu Goro Assalam daya tampungnya bisa 15.000 orang. Oke, cukup deh, kita masuk sekarang. Apa sih perlunya kita belajar sejarah? Sejarah yang banyak dibahas oleh pengajian-pengajian kita. Kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang keren. Kita akan ketemu dengan Ustadz Budi Asyari. Kita akan ketemu dengan ustadz-ustadz yang punya kemampuan menerangkan kronologi sejarah, termasuk Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Andri Kurniawan, keren. Tapi kita ternyata tidak cukup keras memahami sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Hari kemerdekaan 17 Agustus, kita hanya dengar 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kan segitu aja. Tahukah kita 17 Agustus itu adanya di tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1369, harinya hari Jumat. Kalau kita belajar ilmu agama Islam, hari Jumat itu Syahidul Ayyam, Ramadan itu Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Harinya jam 10 pagi. Kalau ini kita tidak tegaskan, logika sederhana, memerdekakan negara loh, bukan rapat RT. Memerdekakan negara bulan Ramadan, pagi hari, habis sholat duha, rumahnya pun milik ulama yang bernama Pak Martak, orang Arab, beda orang Cina. Orang Cina itu nggak pernah ngaku sebagai bangsa Indonesia, catat baik-baik. Cina hanya ingin punya KTP dan warga negara, tapi bukan bangsa Indonesia. Jadi kita nyatakan tidak akan pernah memilih presiden orang Cina. Setuju? Cuma 12,5 orang. Ya harus dimantapin semuanya. Oh, tersinggung. Ustaz, orang Cina tetangga saya, bos saya baik deh. Yang baik ada, namanya Giangi gitu ya. Satu-satu. Tapi kalau 1 dari 10 juta berapa persen toh? 0,000 sekian persen. No way. Jadi negara ini dimerdekakan atas kerjaan para ulama, para santri. Yang lain kemudian ikut. Kalau kita mau tarik daripada perjuangan, terutama perjuangan terkuat itu dari tanah Jawa. Tahukah kita yang namanya Diponegoro? Diponegoro itu seorang putra raja. Nama aslinya Ontowiryo III. Putra raja yang kaya, yang lahir istilahnya lahir di nampan emas, tetapi kemudian dia menjadi seorang pejuang Islam. Nah, maka dari itu pembahasan ini boleh dibilang sebagai introduction bahwa kita satu waktu mungkin jumpa lagi ya, katakanlah ini kan kajian sebulan sekali, kita bisa jumpa misalnya tahun depan atau 5 tahun lagi gitu Pak ya. Nggak apa-apa kan 5 tahun lagi manggil saya lagi, nggak kelamaan kan ya, kalau kelamaan 10 tahun lagi nggak apa-apa ya. Artinya pada hari saya ingin mengajak buat bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita tidak pernah belajar sejarah dalam artian ketika Allah ingat wal asr, demi masa. Bagaimana kalimat itu muncul dengan kalimat yang disambungkan dengan amal soleh, dengan kesia-siaan dan kemantapan. Ibu-ibu pakai jilbab. Tahu nggak sejarah jilbab? Jilbab di negeri kita itu baru diperbolehkan tanggal 16 April tahun 1991. Silakan Bapak besan saya. Dulu anak ONS kuliah tahun 80-an boleh pakai jilbab? Tak boleh. Jilbab itu dulu dikejar anak-anak SMA umum, SMK umum, sekolah. Dan ingat ya, di negeri kita ini, walaupun kita bilang ada pesantren anu sekolah Islam, tetap yang lebih banyak sekolah umum. Kebetulan saya ini sekarang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat di Solo. Kalau Karanganyar kan berarti Solo Raya, kita berinteraksi, termasuk berjumpa dengan Ustadz Meru. Di Solo itu ada 220 sekolah umum. Artinya apa? Perbincangan kita pada hari ini harus dipahamkan dulu. Ibu-ibu, adik-adikku yang sekarang pakai jilbabnya cantik-cantik, manis-manis, hijabers, ada yang pakai cadar, cakep. Tapi yang bercadar, pesan saya satu ya deh ya, yang bercadar. Kalau kamu bercadar, jangan menghina yang tidak bercadar. Karena bercadar itu masuk bab ifatun nisa. Dia bagian proses menjaga apa? Kepatutan seorang muslimah. Rumus berjilbab itu menutup seluruh anggota tubuh kecuali
muka dan clear ya. Jadi jangan lagi ada perdebatan. Jadi pengurus masjid juga nggak usah dimarah-marahin yang bercadar. Tapi yang bercadar juga nggak usah nuding-nuding yang tidak bercadar. Yang bermasalah jilbabnya tidak sesuai syariat. Jilbab itu dilarang. Kalau saya cerita pengalaman saya zaman saya sekolah tahun 80-an. Teman saya namanya Fulanah ya, saya nggak berani sebut, nanti kasihan kalau sampai ke ini. Mungkin ada anak di dalam. Si Fulanah itu di sebuah SMA negeri favorit di Tangerang, Provinsi Banten. Upacara hari Senin, sambutan inspektur upacara, pasukan diistirahatkan, istirahat gerak. Sambil sambutan si kepala sekolah panggil, halo Fulanah kesini. Jika dia datang kan, kalau kepala sekolah itu kalau kasih sambutan suka naik tempatnya agak tinggi ya Pak. Dia sudah mendekat pakai jilbab Pak, jilbabnya dibuka depan umum. Karena waktu itu ada seorang pejabat yang bernama Koldenhoff, seorang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengumumkan kepada seluruh kepala sekolah di Indonesia, barang siapa yang bisa memecat anak-anak yang berjilbab, yang berbusana muslimat di sekolah-sekolah umum akan mendapatkan naik pangkat 2 jenjang. Resmi Pak surat edarannya. Ini kenapa terjadi? Karena umat Islam tidak memahami sejarah dan tidak mau berpolitik. Jadi mulai hari ini Al-Huda jangan pernah takut manggil ustadz seperti apapun, selama dia merujuk pada Al-Quran ya. Kita di masjid bicara kita dari Quran lah. Kalau Quran katakan jangan pilih pemimpin yang kafir, itu betul apa betul? Ya udah. Jadi kalau calon pemimpin kafir itu coba tuh ada sampai 10 tahun 2 periode pemimpinnya orang Kristen. Bapak, tetangga kita tuh orang Kristen, baca Qurannya bagus, qiraatnya diajarin sama beliau nih. Maaf, mungkin nih bohong-bohongan doang. Bacanya bagus, agamanya Kristen. Lalu habis azan, habis qomat, Bapak mau suruh tuh jadi imam masjid kita, sholat kita. Jangan. Sinahul gurunya juga pinter bahasa Arab. Tolong perhatian para jamaah, kita hari ini mulai menghitung, belajar sejarah bagian daripada kesadaran kita. Negeri ini tidak pernah dilahirkan kalau tidak perjuangan umat Islam. Ya, saya tuntaskan dulu soal jilbab. Jadi jilbab itu bermula daripada adanya latihan kepemimpinan pelajar Islam gabungan antara Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Terus terang saja itu stressing dari sana. Karena semangat berjilbab itu bermula ketika anak-anak kita alumni-alumni Mesir yang baru pulang tahun-tahun 80-an, dan seiring dengan revolusi Iran yang kita belum cukup paham waktu itu tentang bahaya Syiahnya. Tapi kan penampilan anak-anak itu kan hitam, matanya kelihatan gitu kan. Jadi kalau yang zaman-zaman 80-an itu SMA atau kuliah pasti paham ya. Maka jilbab mulai ramai di sekolah-sekolah. Kawan saya ini, si Fulanah ini coba depan uang banyak. Dan kepala sekolahnya nggak sampai berapa bulan langsung jadi kepala dinas. Atau enggak jadi atasan kepala sekolah. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Lalu kenapa dan bagaimana dia bisa dimenangkan? Ternyata terjadi demonstrasi besar-besaran, demonstrasinya di kantor DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Masih ingat nggak Pak? Zaman Orde Baru kan ada DPA tuh. Maksud saya gini, kita jangan sampai sekarang kita pejabat-pejabat penting Kristen lulu, gara-gara salah kita juga. Nggak mau berpolitik, nggak masukin anaknya ke Akpol, anaknya nggak ada yang masuk ke Akabri. Coba sekarang, Jamaah Masjid Al-Huda, berapa orang yang anaknya sedang pendidikan Akpol? Ada. Akibatnya kan Kristen semua sekarang. Mau salahin mereka, orang kita nggak masukin anak kita. Nah artinya buat yang berjilbab saya ingatkan, kalian nggak usah sok paling Islami deh. Kalau nggak ada perjuangan kakak-kakak terdahulu, mereka berdemonstrasi. Kenapa di DPA? Karena wakil ketua DPA-nya itu tokoh Islam. Dia bilang, adik-adik, besok kita ada rapat Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan bagian intelijen itu akan rapat di kantor saya. Kamu demonya ke tempat saya. Begitu, demo itu penting, tapi diatur. Jangan cuma pakai mic-nya yang keras, ngomongnya keras-keras, nggak ada hubungan dengan yang di dalam. Kenapa dulu Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 bisa dibatalkan? Karena dulu ada seorang pemimpin pergerakan yang bernama Mariyati Nasution, perempuan, demo. Kalau tidak, kita akan kena. Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 itu full isinya berisi tata cara pernikahan dan perkawinan menurut Katolik. Jadi jamaah harus tahu, kalau kita nggak belajar sejarah kita, nah sejarah kita sekarang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Saya Alfian Tanjung dengan segala kerendahan hati, bagian ini kita mau ngomong di mana? Ayo kita ngomong.
Negara ini telah dimerdekakan walaupun ada cacat-cacat kecil yang cukup fatal. Misalnya hilangnya teks proklamasi yang asli. Jadi yang dibaca itu kan kalau kita turut tantangan coret itu karena udah hilang Pak. Teks yang disiapin para ulama tuh hilang tadi ambil siapa. Kan nggak pernah dibahas kan? Wah itu tahu dari mana? Gitu terus ngomongnya. Ayo Anda buktikan bahwa tidak dihilangkan. Atau apalagi yang perempuan itu selesaikan tadi ya, demonstrasi ramai tuh kan apa kata beliau almarhum Pak Hartono Marjono, dia adalah seorang tokoh gerakan Islam, tokoh Muhammadiyah, pernah jadi ketua P3 tahun 1977 di Jakarta. Ribuan anak-anak datang dari Bogor, dari Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang demonstrasi. Maka keluarlah sebuah keputusan menteri nomor 16 tahun 1991 yang membolehkan putri-putri anak SMA, SMP, mahasiswa berjilbab di sekolah dan di kampus-kampus. Kalau anak madrasah, anak pesantren berjilbab mah wajar, kita nggak soal. Sekarang sementara pesantren dibuatkan undang-undang pesantren yang terbaru, bahaya ini. Undang-undang pesantren ini mungkin yang menjadi beban berat untuk almarhum Ustadz Mahfud Sowari yang baru saja meninggal. Bapak-bapak yang belum tahu undang-undang, makanya kita ngerti politik. Dalam undang-undang pesantren yang sekarang ini, satu, kita tidak mudah bikin pesantren. Dan nanti pelajari itu. Yang kedua, seluruh ustadz dan ustazahnya nanti akan distandarisasi dengan paham agama tertentu yang sebetulnya bukan Islam. Namanya Islam Nusantara. Ya. Mama Dedeh berani tuh, saudara-saudara, Islam Nusantara itu bukan Islam, kata Mama Dedeh. Mama Dedehnya kemudian didatengin sama gerombolan penjaga gereja. Paham sampai di sini? Ya udah, yang penting paham aja. Masa seorang ulama muslimah yang menerangkan yang namanya Islam itu inna dinna indallahil Islam. Islam itu adalah prinsip dasarnya adalah akidah dengan syahadatain dan rukun iman dan rukun Islam. Dia punya sistem hukumnya dari yang namanya munakahat, dari yang namanya muamalah tuh. Nanti kita ini jual sayur-sayuran dibeli apa dibagi nih? Dibagi. Rebel, saya mau beli juga sih 2 ikat buat bagi-bagi tetangga atau makan di rumah bagi-bagi sama. Jadi pada hari ini saya membatasi waktu dengan komitmen yang kita punya. Para jamaah semua, kita belum banyak masuk kronologis ya. Kita belum bicara bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini juga persoalan serius. Kalau ditanya, sekarang saya baca sama bapak-bapak, anak-anak nggak dengar. Dari sekolah kata gurunya apa? Anak-anak, sejarah Islam Indonesia kita bahas hari ini. Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Salah. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Wah, Ustadz berani bilang salah. Iya dong, saya ini dosen loh. 30 tahun saya ini dosen. Berani bilang salah berarti bisa nerangin kan? Dalam sebuah seminar nasional di Medan tahun 1962 dimotori oleh Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Ambari dan para guru-guru besar sejarah seluruh Indonesia berkumpul di Medan tahun 1962 menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Kalau sudah ratusan profesor doktor ahli sejarah berembuk dan keputusan itu, Anda mau ngomong apa lagi? Karena buku-buku kita itu dibuat oleh orang-orang man behind the book. Dalam ilmu sejarah, sejarah itu dibentuk oleh penguasa. Sekarang di buku sejarah udah mulai bahaya ini, bahwa prolog peristiwa G30 SPKI dimulai adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Moskow. Gimana salahnya? Kan Bapak pada diem kan, nggak bisa langsung reaksi kan? Pemberontakan G30 SPK tahun 1965 itu hubungan baiknya Indonesia dengan jawab susah yang lain nggak, bahasa nggak tahu sejarah bagaimana sih bapak-bapak nih? PK itu opo Ustadz? PK itu Partai Komunis Indonesia. Ada di mana sekarang? Ada di Indonesia. Ada di mana orangnya? Di DPR 200 orang. Di mana lagi? Di kantor kepresidenan sabrek-abrek. Kan udah saya bilang tadi bahwa saya vonisnya bebas. Buktikan kalau tidak ada. Jangan dibalik-balik saya suruh ngebuktiin, buktikan kalau tidak ada. Dan ketika di pengadilan pun nggak pernah ditanya oleh hakim. Kan kalau memang saya dianggap ngomong bohong kan ditanya dong, Asrul Alfian, kenapa Anda ngomong begitu? Sekarang buktikan tidak ada PKI di DPR RI.
Buktikan PKI tidak ada di istana, buktikan PKI tidak ada di tentara, buktikan tidak ada PKI di kepolisian, buktikan bahwa tidak ada. Ini kalau udah minta dibalik, jangan saya terus yang disuruh nerangin, buktikan. Anda buktikan juga kalau tidak ada. Oke ya, mudah-mudahan Jamaah memahami sejarah perjuangan umat Islam ini minim sekali dipahami oleh umat Islam. Tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada perjuangan para ulama dan santri. Mudah-mudahan dipahami, ini bukan ngaku-ngaku. Dan kalau bapak-bapak ibu tahu, walaupun kita memperingati kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, andaikan tidak ada Aceh, kita tidak bisa mempunyai Indonesia. Wah, Ustadz ngomongnya semangat, maksudnya apa? Mari kita dengarkan konvensi internasional. Apabila sebuah negara telah dijajah selama 150 tahun atau lebih, maka negara tersebut milik dari negara yang menjajah. Saya tanya sekarang, Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? Kenapa kita tidak diambil oleh Belanda? Karena Aceh tidak pernah dijajah Belanda. Apa Anda nggak ngerti? Dan orang Jawa, kalau nggak Jawa nggak boleh jadi presiden. Saya setuju aja. Kalau Kristen setuju. Oke, saya setuju presiden orang Jawa, tapi Jawa Kristen setuju. Jawa Kristen, Jawa Kristen, Jawa Kristen setuju. Ya udah, saya setuju Jawa, tapi jangan Kristen. Antum maju jadi presiden, berani maju gitu. Nih enggak, pokoknya Jawa. Kalau enggak Jawa, iman Islam. Ustadz, jangan begitu dong. Kalau beragama jangan fanatik. Itu tetangga saya, namanya Muhammad Jihad kuadrat, tapi istrinya Kristen. Ini terus terang nih, 3 tahun saya ada di tanah Solo Raya ini, berapa kali saya bertemu dengan orang yang beristrikan beda agama. Loh, kalau orang menikah beda agama, kenapa Bu? Bu, kalau orang nikah beda agama itu boleh Bu. Tapi ada yang marah loh. Sampai itu jangan gitu. Menghina saya. Pak, nggak usah pakai bicara keras-keras dah. Bapak bajunya bagus, wangi, ganteng, duitnya 100 triliun, tapi mau sholat nggak wudhu. Ayo saya tanya, ini orang kita tahu nih habis kentut gitu kan, nggak wudhu karena dia orang kaya, duitnya banyak, bintangnya bintang 7, buat sakit kepala nomor 16, ya. Lalu dia tidak dalam keadaan berwudhu, lalu dia sholat, Bapak akan tegur nggak? Diam aja karena takut. Sekarang saya tanya jamaah, orang ini ketahuan kentut kok di depan tadi, belum wudhu, lalu dia ikut sholat, sah nggak sholatnya? Sekarang sama dengan pernikahan. Menikah beda agama itu zina salamanya. Gak usah pakai tersinggung-tersinggung. Baca rukun nikah. Mana yang gak setuju angkat tangan, gue mau lihat orangnya. Mau bolak-balik, kenapa? Karena dia ternyata anaknya begitu, karena dia bapaknya begitu, itu urusan lo salah. Walakum amalukum waluna amaluna. Jangan karena kita berbuat kesalahan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, lalu ketika diajarkan kebenaran kita marah sama yang mengajarkan. Ada juga mestinya malu. Ini kan terbalik-balik. Dulu zaman saya kecil, nenek saya bilang, Alfian, orang itu berani karena benar. Sekarang orang benar banyak yang pengecut. Benar tapi ya Allah saya benar tapi saya takut ya Allah. Ya udah lo tidur aja udah. Berarti kan nggak baca Quran. Nanti dibuka di rumah tuh surat Al-Anfal ayat 11 dan 12. Itu kata kuncinya, Allah akan jatuhkan rasa takut ke dalam orang-orang yang memusuhi Islam. Kenapa mereka tidak takut? Karena kita tidak berhubungan dengan Quran. Kalau Quran ajarkan, ya ayuhan lazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ustaz ya. Ustaz kalau yang salah-salah Ustaz Mayer nanti dilihat WA ya. Dia kasih koreksi saya nanti lewat WA dikasih tahu saya. Enggak apa-apa. Terus Ustaz, jangan sungkan Ustaz, biar saya terus sama benar. Sekarang orang nikah beda agama itu menurut hukum Islam boleh apa tidak? Tapi ada apa tidak di tanah Jawa ini? Banyak. Saya berani bilang kenceng banyak Pak, karena saya 3 tahun keliling-keliling. Tuk, nama saya nama Nabi loh Ustaz. Terus istri Bapak Kristen. Belajar agama di mana? Menikah beda agama itu berarti tidak sah. Berarti hubungan dia dalam urusan biologis namanya ZINA atau ZINAH. Ayo, saya mau lihat yang mau bantah dari sini. Mana yang paling tua mau bantah?
Ini kadang-kadang sampean tuh orang mana? Nggak ada. Ini kesalahan kita. Hal yang nanti ketika meninggal minta masuk surga, ngaca bro. Sudah tahu nikahnya beda agama, lalu mati, meninggal, lalu bapak minta Ustaz doain biar anak saya masuk surga lewat mana? Ibu-ibu ada yang tersinggung, Bu? Ada nggak di masyarakat yang berbeda agama menikah? Ibu-ibu, bapak-bapak jawab lagi. Bu, ada nggak yang berbeda agama menikah, Bu? Tuh, ada banyak berarti. Kalau ada, biarin saja. Yang penting bukan keluarga kita, udah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Ustaz, kalau pengajian jangan ngomong-ngomong akhirat. Mau coba-coba nggak ngomong akhirat, makan tuh polisi, bunuh polisi di rumah polisi, CCTV disamber halilintarnya tobat dipulangin lagi ke polisi. Wah, keren kan? Fayanzuru kaifa kana akibatul mukazibin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah khawatir karena orang yang memahami al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita nggak menghina siapa-siapa dari tadi. Bayangkan seorang jenderal polisi yang gajinya cuma 8 juta bisa di bunkernya ada duit 900 M. Berarti dia itu orang yang paling pintar sedunia, yang paling hebat bisnisnya, gitu ya Pak ya. Kan kita harus husnuzon Pak ya, sangka baik. 900 M di parkiran mobilnya antara yang 5,7 miliar 6 miliar. Besan saya berapa miliar gitu. Ya tentu para jamaah mudah-mudahan memahami perbincangan kita nanti akan kita close dengan bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, jadi jamaah sekalian, ada waktu nanti sekitar 30 menit, siap-siap Anda bertanya hal-hal yang mungkin kontroversi segala macam. Kita jawab. Kita harus kembali mengembalikan sejaah, berani karena benar. Kita yang benar harus terangkan. Sekarang kita orang Islam mayoritas, ustadz ditangkap-tangkepin terus. Sampai hari ini ada 3.000 orang lebih dalam penjara. Udah pernah dengar belum? Baru sekarang kan dari saya kan? Ya iyalah, kita tahu aja enggak, gimana mau ngedoain. Coba saya tanya pada Bapak, kenapa kalau ustadz sedikit ngomongnya ditangkap? Padahal pendeta-pendeta sampai ada yang minta cabut 300 Quran, ayat Al-Quran, ada yang sampai injek-injek Al-Quran ditangkap juga enggak. Itu kan keterlaluan. Jadi giliran kita ngomong sedikit saja, ya. Sekarang dengan adanya pertemuan perdana ini, mari kita mulai tumbuhkan keberanian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Kita ini mayoritas. Kenapa jadi kehilangan keberanian? Kenapa kehilangan identitas? Kalau ada peraturan kita yang paling taat, tapi kita yang paling dikejar, digembok masjid-masjidnya, sementara rumah ibadah agama lain tidak. Kita dipaksa-paksa pakai masker. Lihat itu agama apa tuh di Bali, ngadain acara ribuan orang lari-lari ke tepi laut, nggak ada yang pakai masker. Akhirnya bapak dengan bapak berantem sesama muslim, karena tetangganya nggak pakai masker dimarah-marahin. Marahin yang ribuan orang.